Shalom. Kita kembali membaca firman Tuhan satu hari satu pasal. Kalau hari ini kita baca firman Tuhan, meditasi firman Tuhan satu hari satu pasal, maka kita sudah berada di Mazmur 84. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mau baca, renungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 84. Jamah hati kami melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita baca Mazmur 84 ini, maka kita menemukan dan memberikan judul Mazmur 84 ini adalah berkat Tuhan. Mengapa demikian? Oleh sebab ada fakta-fakta yang dituliskan di dalam Mazmur 84 ini tentang Tuhan yang menjadi sumber berkat bagi umat-umatnya. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ketiga Mazmur 84 mengatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Setelah lihat informasi, fakta bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan sumber kehidupan. Ayat yang keempat, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Tuhan adalah Raja. Tuhan Allah kita, Raja di atas segala raja. Bukankah Dia adalah sumber hidup? Dia adalah Raja, penguasa, memiliki kuasa dan kekuatan. Mari kita lihat fakta ya pada ayat yang ke-6. Tuhan sumber kekuatan. Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Informasi di dalam ayat ini mengatakan Tuhan sumber kekuatan kita. Saudara-saudara sekalian, pada ayat yang ke-9 juga memberitahukan kepada kita bahwa ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah mendengar teriakan doa umat-umatnya, teriakan doa saudara dan saya. Luar biasa, Tuhan kita itu sumber berkat bagi umatnya. Lalu pada ayat yang ke-12, ayat yang ke-12 memberitahukan kepada kita, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercelah. Ayat 13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ayat-ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Tuhan pengasih dan penyayang, peduli dengan saudara dan saya. Hebat Tuhan kita itu. Tuhan memiliki berkat-berkat yang limpah diberikan kepada umat-umatnya. Janji-janji berkat ini luar biasa diberikan kepada saudara dan kepada saya. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12, firman Tuhan memberitahukan kepada kita janji-janji berkat bagi umat-umatnya. Ayat 8 dan ayat 12, janji berkat Tuhan bagi umatnya. Mengatakan ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita betapa hebatnya Tuhan kita itu. Dia sumber berkat, Dia menjanjikan berkat bagi orang-orang benar. Orang-orang benar akan menikmati kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, perlindungan Tuhan, seperti yang dicatat dalam ayat-ayat tadi. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Tuhan berikan janji bagi orang-orang benar, betapa harus bagi kita untuk menjadi orang-orang yang benar,
umat-umat Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimana cara menjadi orang benar? Bagaimana caranya menjadi umat-umat Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran? Saudara, Mazmur 84 memberikan jawaban. Paling kurang yang saya catat di sini ada 3 cara menjadi orang yang benar. Orang benar yang akan hidup dari berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Cara yang pertama menjadi orang benar. Kita lihat ayatnya, ayat 2 dan ayat 3. Mazmur 84, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Artinya, kalau saudara mau menjadi orang benar, caranya merindukan Tuhan. Umat Tuhan harus sangat rindu hidup dengan Tuhan. Rindu untuk hidup kekal dengan Tuhan. Bagaimana saudara? Maukah saudara memiliki kerinduan? Menjadi orang benar harus memiliki kerinduan untuk hidup dengan Tuhan. Seperti Henokh yang sudah di sorga sekarang ini. Henokh bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan di dunia hingga masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi cara pertama bagi umat Tuhan untuk menjadi orang benar dan menerima berkat yang Tuhan janjikan, maka umat Tuhan harus sangat rindu hidup dengan Tuhan. Yesus sebelum dia naik ke surga dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berjanji bahwa dia pergi ke surga dan akan datang kembali untuk membawa kita ke rumah yang ia sudah sediakan, yaitu dalam kerajaan surga. Wajib bagi saudara dan saya menjadi orang yang benar dengan cara memiliki kerinduan yang sangat besar untuk hidup dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Kedua, menjadi orang benar dan menerima berkat yang Tuhan janjikan di dalam Mazmur 84 ini. Cara yang kedua, kita lihat ayatnya di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Ayat yang ke-8, kita baca ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Dari 2 ayat ini memberitahukan kepada kita untuk menjadi orang benar dan kuat di dalam kebenaran Tuhan adalah janji Tuhan bagi orang-orang yang benar. Maka cara untuk menjadi orang benar yang kedua, di dalam ayat 8 dan ayat 9 ini, umat Tuhan harus sangat rajin berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan doa saudara dan saya? Sedangkan kita rajin berdoa, saudara dan saya harus sungguh-sungguh berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan rindu umat-umat Tuhan untuk berseru kepadanya. Karena berkat kekuatan yang ia sediakan akan diberikan kepada orang-orang benar. Dan untuk menjadi orang benar, caranya yang kedua, umat Tuhan harus sangat rajin berdoa. Berbicara kepada Tuhan. Doa yang saya maksudkan di sini adalah doa yang sungguh-sungguh. Doa yang berfokus kepada Yesus Kristus. Seperti teladan Tuhan Yesus di dalam doa-doanya. Selama ia hidup di dunia ini, Yesus memberikan teladan di dalam berdoa. Yesus berdoa di atas bukit. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa di tempat-tempat yang sunyi. Ada banyak fakta yang mengatakan bahwa Yesus adalah manusia doa. Manusia yang selalu bergumul, berdoa. Dan Yesus memiliki kekuatan dari Bapa di surga. Saudaraku, demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau saudara mau menjadi orang benar dan berkat-berkat Tuhan itu pasti saudara dan saya terima, maka cara yang kedua, umat Tuhan harus sungguh-sungguh, harus sangat rajin berdoa kepada Tuhan. Cara yang ketiga sekarang, saudara-saudara, cara yang ketiga untuk menjadi orang benar. Bagaimana caranya? Mazmur 84 memberikan jawaban di ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 mengatakan,
"Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu." Jadi dalam ayat ini memberitahukan kepada kita cara yang ketiga menjadi orang benar dan menerima berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Berkat kekuatan, berkat perlindungan, berkat kepedulian, kasih sayang dari Yesus Kristus. Maka umat Tuhan harus beriman kepada Tuhan. Inilah cara yang ketiga menjadi orang-orang yang benar. Orang-orang benar, orang-orang yang tidak bercelah, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memberkati umat-umatnya dengan berkat-berkat yang Ia telah janjikan dalam firman-Nya. Tetapi umat Tuhan harus menjadi orang benar. Dan ada 3 cara disebutkan di dalam Mazmur 84 ini, cara-cara menjadi orang benar. Cara yang pertama untuk menjadi orang benar, firman Tuhan katakan, umat Tuhan harus sangat rindu untuk hidup dengan Tuhan di dunia ini hingga masuk ke dalam kerajaan sorga. Cara yang kedua, umat Tuhan harus sangat rajin, sungguh-sungguh berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan cara yang ketiga, maka umat Tuhan harus beriman kepada Tuhan. Inilah 3 cara untuk menjadi orang benar. Dan menurut buku Wahyu, kembali saya mengutip buku Wahyu, buku yang saya senang sekali membaca dan melihat janji-janji Tuhan di dalam buku Wahyu. Buku Wahyu, buku yang terakhir dari kitab suci ini, memberikan kepada kita janji untuk menjadi orang benar. Maka janji Tuhan di dalam buku Wahyu pasal 3 ayat 10 dan ayat 11. "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di atas bumi." Ayat 11. "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita menjadi orang-orang yang benar dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan di dalam firman-Nya. Maranatha, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal, Allah sumber hidup kami, terima kasih kami telah baca dan renungkan firman-Mu. Tolong Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, jamah hati kami. Tuliskan firman-Mu ini dalam hati batin kami. Kami boleh menjadi orang benar dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan. Terima kasih Tuhan, berkati juga mereka yang sedang menonton video rohani ini. Berkat Tuhan, Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga, karena kami berdoa dan berseru di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.